Manfaat. Jangan lupa. Ya Allah, aku udah ini tahu nggak sih, udah balelol ya. Ke kakak, jangan dulu brojol ya. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin baby stuff atau perlengkapan newborn. Jadi aku udah hampir 100%. Ini semua komplit, ada di depan aku sampai pusing ya harus mulai dari mana. Banyak banget. Nah, rencananya itu aku mau bikin 3 part video. Jadi yang pertama itu tentang perlengkapan newborn atau baby stuff yang aku beli. Terus yang kedua itu adalah hospital bag. Yang ketiga itu adalah room tour kamarnya kakak atau kamar baby gitu. Kalau misalkan disatuin kayaknya terlalu overload dan jadi panjang banget. Terus jadi takutnya nggak informatif gitu ya buat kalian. Jadi aku bagi 3 part aja. Jadi setelah video ini kalian stay tune untuk video yang 2 lainnya. Nah, untuk perlengkapan baby stuff atau newborn ini aku belajar banget seiring berjalannya waktu ya. Makin hari itu ada aja yang dibeli gitu ya. Nah, maksud aku di sini itu adalah semoga video ini tuh jadi referensi dan informatif gitu buat kalian. Tapi jangan plek-plek ditiru, karena aku tuh kerasa banget sama aku karena ada orang, aku ngeliat nih referensi di YouTube ini, orang ini beli ini, akhirnya aku jadi beli itu, padahal aku ngerasa kayak nggak butuh. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian, karena pas kalian beli baby stuff tuh pasti kalap dan impulsif banget, bener deh. Walaupun aku tuh ini termasuk menurut aku nggak impulsif dan nahan-nahan. Itu yang pertama, jadi jangan ngikutin orang, sesuai dengan tujuan kalian. Itu misalkan nih, contoh kalian mau beli pumping breast gitu, karena orang pakai brand ini atau kata orang bagus ini. Nah, ingat, it's all about branding gitu ya. Akhirnya kalian ikut-ikutan pada ada yang lebih bagus dan segala macam. Jadi ikutin kata hati kalian. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dicatat apapun yang mau dibeli itu di list nih, dicontreng sama kalian ya. Aku ngelis semua banget, karena kalau nggak di list bener deh, kamu masuk ke baby shop itu pasti pusing dan bingung banget. Dan yang ketiga itu adalah jangan kayak aku beli baby stuff pada saat aku udah 8 bulan baru beli baby stuff. Jadi aku sama Hanif itu salah strategi. Kita pikir yaudah deh kita di satu hari kita bener-bener puas-puasin beli buat kakak gitu ya. Ini anakku namanya dipanggilnya kakak gitu ya. Akhirnya jadi kalap dan bener-bener boborot banget lah kalau bahasa Sunda tuh ya. Bener-bener puluhan juta keluar di hari itu, yang akhirnya jadi kaget, oh ternyata baby stuff tuh ternyata semahal ini. Padahal enggak sih, kalau perintil-perintil kecil-kecil tuh murah-murah. Cuman karena aku beli di satu waktu jadinya kerasa banget. Jadi saran aku dari umur 7 bulan, setelah kalian 7 bulanan mungkin dicicil-cicil, beli dulu bajunya, ntar ada uang lagi beli dulu ininya, itu lebih baik menurut aku. Nah, introduction-nya segitu aja ya. Kenapa aku simpan ini tadi di introduction? Karena biar kalian paham dulu, aware dulu. Jadi semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa. Ya Allah, aku udah ini tahu nggak sih, udah balelol ya. Karena tahu nggak sih, sebenarnya ini aku agak dadakan juga bikin video karena aku udah ngerasa kontraksi dan aku takut keburu brojol. Jadi aku udah afirmasi nih ke kakak, jangan dulu brojol ya. Kita bikin video dulu nih, 3 video di hari ini gitu ya. Jadi ini juga aku lagi sebenarnya ngidam es batu. Nah, kalian ada nggak sih yang trimester 3 kayak aku ngidam es batu? Aku lagi nungguin es batu. Semoga es batu segera datang ya, karena aku mulai tidak konsen. Jadi segitu aja sih, ini lebih kayak informasi dan juga kayak kenang-kenangan nanti pada saat kakak udah keluar nih, udah nggak ada, perut aku mungkin udah kempes gitu ya. Jadi semoga informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Kita mulai videonya. Oke, jadi aku bagi ke beberapa bagian. Jadi nanti tuh ada clothing, ada bathing, ada nursing, ada yang keperluan ibu dan lain-lain. Nanti aku list, pokoknya aku cantumin si listnya mungkin di sini kali ya, biar kalian tahu apa aja kebutuhannya. Nah, yang pertama kita fokus dulu ke clothing. Clothing ini bahkan aku simpan merek-merek apa saja yang hits atau bagus lah ya.
Jadi nanti kalian bisa baca juga di sini. Oke, yang pertama ada basic baju baby ya, kayak baby jumper gitu ya. Ada one set, ada slip suit, atau ini baju rumahan. Jadi yang pertama ini aku sebenarnya males ya ngebuka-bukain satu-satu karena udah dilipet. Tapi yang pertama ini aku ada dari Baby Cio. Nah, ini juga salah satu tips buat kalian. Aku mostly semua baju itu aku beneran beli di store, biar aku bisa feel si bahannya dibandingkan di online. Untuk yang online mungkin yang kayak baju-baju pergi dan dia memang hits ya, kayak Boho Pana, Little Palmers dan lain-lain. Nah, ini bahannya lembut banget dan murah meriah ya. Kalau nggak salah kayak cuma 15.000 apa segala macam. Nah, ini dia satu set gitu sama celana pendeknya. Jadi aku ada beberapa bagian sih, ada yang kutung kayak gini sama celana pendek. Terus juga ada yang nih celana pendeknya, terus atasannya yang kayak gini gitu. Ini singletnya satu set gitu ya. Terus ada juga yang ini tadi polet pink, ini polet kuningnya. Ini sama ya, nggak usah aku buka, nanti aku fotoin aja. Terus ada yang polosan putih, jadi ada yang pendek semua sudah aku pisahkan. Yang panjang juga panjang semua. Nih tadi yang polet kuning, nih panjangnya aku kasih satu contoh aja ya. Nah, panjang itu jadi aku rangkapin kayak gini. Ini dari Nova. Nova juga terkenal banget kayaknya dari zaman aku kecil ya. Aku beli mostly itu di Lavi Bandung. Nah, ini jadi ada lengan panjangnya kayak gini, terus ada lengan pendeknya, bisa dijadikan sebagai singlet dalam. Terus ada celana panjangnya yang tertutup seperti ini, atau bahkan yang terbuka seperti ini. Jadi aku satuin di satu kayak gini lipatnya, biar nanti aku bisa pilih mau pakai yang bawahan mana gitu. Kalau mau tidur mungkin pakai bawahan yang tertutup, kalau lagi main dia pakai ini. Dua versi warna lain, yang putih dengan polet kuning dan yang kuning seperti ini, nggak usah aku buka lah ya, nanti aku liatin foto-fotonya. Nah, setelah itu ada baju tidur seperti ini yang satu set. Ini kita fokus one set dulu ya. Ini dia motif, ini dari ya yang di Lavi juga lah, aku nggak tahu. Kalau nggak salah dia harganya 28 ribuan. Terus juga kalau untuk tidur takutnya gerah, ini mungkin baby jumper ya masuknya. Aku tuh nggak begitu hafal sama nama-namanya, tapi ada baby jumper pendek. Ini aku beli dari Little Palmer, lucu banget, kayak kutu nih segede gini. Aku beli dua versi warnanya, yang satu peachnya lebih tua, yang satu muda. Terus juga ada yang romper pendek ya, ini sama nih romper pendek, ini dari Libby. Lucu banget motifnya, dia kayak apa sih, kelinci gitu. Nah, untuk baju itu aku nggak begitu banyak beli, tapi banyaknya tuh beli untuk yang di rumah gitu ya. Cuman aku varian size-nya tuh beragam. Jadi ada yang 0 sampai 3, ada yang 3 sampai 6. Takutnya kakak gendut gitu kan. Dan baby yang baru newborn itu katanya cepet banget dia tumbuhnya atau besarnya gitu ya. Jadi menurut aku kalian jangan invest di baju ya, invest di yang lain yang bisa long lasting. Terus ada singlet ya. Ternyata ada beberapa mungkin yang tidak beli singlet, tapi aku termasuk yang beli singlet nih. Jadi aku ada cuma dikit sih, cuma 6 ya singletnya tuh. Jadi ada yang warna pink kayak gini, ada yang polos pink. Ini dari Nova, ada yang nggak merek juga tapi bahannya lembut dan murah banget. Terus ada yang pita seperti ini, ada yang pita kuning juga, dan ada yang polosan tadi yang kayak gini. Ini juga popok. Jujur popok itu banyak yang kayak motifnya tuh jelek-jelek, jadi aku nggak begitu suka dan aku nggak begitu banyak beli popok. Ini aku cuma cadangan aja, aku beli 9. Ini satu paketnya 41.000 apa 42.000 karena motif mungkin ya. Ada yang lebih murah sebenarnya. Nah, motifnya tuh ada yang motif seperti ini, beruang, motif hijau kayak gini. Nah, aku liatin satu aja ya kalian nih. Jadi kayak gini popoknya. Tuh, ada Pampers juga. Nah, aku pilih dari merek Pampers karena ya Pampers sudah terkenal lah ya. Aku nggak tahu sebenarnya Pampers yang oke apa, tapi banyak yang kemarin aku voting di Instagram aku, banyak yang bilang Genki sama Meris kalau nggak salah. Dia lebih affordable dan lembut dan bagus. Nah, tapi karena aku udah beli ini, aku juga belinya cuman yang kecil 26 nih. Mostly skincare aku juga nanti aku skincarenya baby itu aku beli yang kecil-kecil dulu karena takutnya nggak cocok sama dengan Pampers. Jadi aku beli yang 26 in case nanti mau coba merek yang lain. Untuk Gumo selemek makan kali ya, lucu-lucu sih. Aku beli di online, nanti online-nya aku cantumin. Dia satu set ini sama si ini tuh. Terus aku beli di Lavi juga, dia satu set ini merek apa nih, Bab sama ini tuh satu set. Terus ada juga yang kayak gini yang melingkar. Setelah itu ada sepatu.
Ya, ada sepatu. Aku beli 3 sepatu. Sebenarnya ini sepatu buat dia pergi aja sih. Kalau di rumah kayaknya pakai kaos kaki aja. Jadi ini lucu banget ya Allah. Dan kok ini lebih murah ya, 27.000. Coba. Lucu banget ya, kayak rajut gitu. Gemes. Nah, ini lebih mahal, 99.000 dua-duanya. Ini warna putih kayak ballerina shoes gitu. Karena ada bajunya yang satu set sama dia. Jadi aku beli, nanti aku liatin ke kalian. Ini ada sarung tangan dan topinya kayak beanie-nya mereka. Anak gue. Ini nih. Tadi yang seset, dia seset gitu loh, satu set di plastik gitu. Sama sarung tangan dan sarung kakinya. Tuh, lucu banget. Tadi ada baju yang belangnya, jadi seset gitu. Walaupun dia dijualnya terpisah. Terus yang ini juga seset. Nih. Tuh. Terus ada yang putih polos, basic. Terus ada yang abu, aku beli yang warna-warna basic. Terus ada yang rajut, in case nanti dia pakai baju yang rajut tadi, yang sepatu ballerina. Bonet, aku ada beli bonet juga, lucu banget nih. Dia seset nanti sama baju pergi dia, aku liatin kalian. Ini topi-topi bonet kayak gini. Ini dari Bohopana by the way, ini dari Bohopana. Yang lain tadi itu mostly di Lavi. Terus juga aku beli kaos kakinya sebenarnya nggak banyak. Aku cuma beli 2 set, tapi lucu banget, ada 6 pieces. Ini highly recommend banget. Menurut aku ini salah satu online shop yang menurut aku ini aku puas banget purchase di dia gitu, karena lucu banget, hasilnya sesuai foto. Nah, mostly makanya kenapa aku bilang aku belanja di store itu, karena banyak yang aku beli di online malah gagal lah pokoknya gitu. Jadi apalagi kalau baju bayi ya kamu harus feel it gitu. Sorry, ada satu lagi yang one set, ternyata ini hoodie ya, beanie dan sepatu tuh, kayak gini. Nih kayak gini, lucu banget ya. Nggak tahu, kayaknya kegedean deh sepatunya. Ini harganya 47.000 nih. Nah, kita masuk ke bedong atau swaddle ya. Jadi bedong ini aku ada beberapa yang beli online dan juga ada beberapa yang beli langsung di store. Tapi online tuh cuma satu aku beli karena aku takutnya hasilnya tidak sesuai. Ini pun ada yang aku beli di online malah kayak aduh kok warnanya kayak gini gitu ya. Nah, ini aku beli di Lavi dulu. Lucu banget, ini bambu swaddle gitu. Dia motif apa ini, bangau ya? Flamingo bangau. Flamingo, lucu banget kan? Aku kan anaknya cewek ya, jadi mostly tuh warnanya tuh yang kayak gini-gini gitu. Aku nggak yang terlalu coklat-coklat banget kayak estetik zaman sekarang gitu ya. Harusnya itu mungkin ya sekarang. Nah, terus juga aku beli di Lavi. Kalian coba deh ke Lavi ya. Dia tuh bedongnya seset isi 3 kayak gini, lucu banget. Dan harganya cuma 125 dapat 3 ini gitu ya. Yang tadi kok nggak salah ini 80 nih, yang ini 60 atau 80. Nah, terus aku beli juga yang satu set lagi ini lucu banget, yang giraffe, lucu, dia lembut, bahan katun gitu. Dan yang terakhir aku beli dari Bohopana. Nih, Bohopana tuh yang cherry itu. Aku ngeliatin kalian. Tadi kalian mau ngeliat nggak sih? Nah, ini yang giraffe. Oh, aku tuh males ngelipetin lagi guys, tapi nggak apa-apa, nanti aku lipetin lagi aja nih. Motifnya tadi lucu-lucu kan motifnya gitu. Kalau bedong-bedong aku beli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. Kalian kalau dirasa kebanyakan nggak usah ngikutin gitu, kalian bisa cuma beli 3 dulu atau 4 dulu atau segala macam stripe. Cuma gampang sih, tinggal digulung, nggak akan saya acak-acak. Dan ini sih yang paling gemes, ini kayaknya bakalan jadi bedong pertama kakak nanti pada saat di rumah sakit ini. Next kita masuk ke baju pergi. Jadi baju pergi yang pertama yang aku purchase itu, ini lumayan pricey sih, harganya 250.000 ya. Ini neneknya ya yang ngambil ya. Jadi pada saat kita mau belanja itu aku bawa neneknya, jadi semua kalap ya. Dia segala diambil. Nah, jadi dia tuh jumper itu lucu banget ya, jumpsuit gitu. Aku nggak tahu dia bisa pakainya kapan, tapi ini it says start from 3 months ya, jadi mungkin bisa kepakainya nanti. Nah, lucu banget nih, in case nanti kalau musim hujan atau lagi memang mau liburan gitu ya. Ada 2 baju putih yang aku bilang sebentar, ini tuh stocking dulu deh. Stocking aku beli 2 warna. Ini aku beli di Lavi, harganya 35.000 ya, bagus. Tapi aku juga beli di Bohopana nih, lucu, warna coklat kayak gini. Gemes banget. Bohopana tuh emang sih kayak estetik gitu. Bohopana dulu kali ya. Bohopana aku beli ini, dia satu set dress gitu, lucu banget gak sih? Nih sama celananya, jadi nanti kalau dia pakai pampers kemana-mana lucu banget nih, satu set gitu. Nanti ada satu set sama aku beli sih sama si pitanya, tapi nanti itu masuk ke section pita kali ya. Juga ini di Bohopana dulu aku beli ini, lucu banget ya Allah, jumpsuit warna kuning ini. Aku suka yang seperti aku bilang, kalau anak cewek tuh aku lebih suka dia pakai yang cerah-cerah gitu. Terus juga aku beli yang cherry sama kayak tadi swaddle, dia ada pitanya juga. Itu sama kayak tadi bonnet headnya ya.
Coba bonnet headnya mana? Kayaknya lebih gampang kalau anak tuh pakai yang kayak gini. Nah ini tuh bisa seset sama ini bonnetnya tuh, gitu kan. Terus aku beli satu lagi dari Bohopana tuh ini lucu banget ya. Nih apa ya namanya, aku nggak tahu lah. Jadi nanti bakalan pakai topi ini tuh. Terus juga aku beli ini dari Buyah ya. Karena aku ngerasa kayaknya aduh sleeping suitnya kakak kurang deh, atau untuk pergi juga ya. Nah akhirnya aku beli ini. Aku beli dua warna, lucu banget, warna Tosca hijau gitu sama warna peach ya, sleeping suit gitu. Setelah itu ini aku beli di Lavi yang aku bilang kayak boho-boho style gitu ya, sama bonnet putihnya, nggak apa-apa ketutupan nih sama bonnet head. Ini untuk baju pergi dia, atau bisa juga buat baju akikah gitu ya, walaupun sebenarnya aku belum ada baju untuk akikah. Nah ini juga putih-putih gitu, tadi yang seset sama si sepatunya yang aku tadi mention di awal gitu ya, yang ballerina. Nah juga ada ini sebenarnya aku desain sendiri dan baju buat sampel gitu. Tapi aku bikin ini buat kakak, jadi kayak ada kenang-kenangan lah buat kakak gitu ya. Yang pertama ini tuh, ini warna-warna estetik gitu tuh. Ini yang basic nih, ini juga ada tapi ini mungkin nanti dia udah agak gede. Sama ini lucu banget, jadi nanti pakai kaos dalamnya tuh. Sama yang terakhir ini kayaknya udah agak gedean ya, emang aku ngambil beberapa size sih itu. Jadi kalau misalkan perbajuan tadi itu, sama yang terakhir ini paling kalau di section clothing itu adalah penutup mata nih ya, dari Baby George. Berapa harga? 31.000. Nanti kalau dia ngejemur. Terus juga ada peniti bedong, ini dari Pigeon 38.000. Tapi sebenarnya nggak usah dipeniti juga nggak apa-apa, cuman karena si mbaknya nawarin yaudah deh aku beli gitu. Oke, jadi next kita masuk ke bathing and skincare. Nih aku cantumin di sini ya. Jadi menurut aku nih untuk section bathing and skincare, terutama untuk skincare, first of all kalian jangan ngikutin batur, jangan ngikutin orang karena lagi hits nih ini, karena mahal lah, karena pride lah, karena gengsi lah, yang akhirnya yaudah deh beli gitu. Nah jadi pada saat aku beli skincare itu aku nanya mamaku tuh sampai marah. Tadi aku mau beli yang Sebamed, mau yang beli yang Bats, yang gitu-gitu lah, yang mahal-mahal dulu gitu. Takut kan si kakak ini sensitif apa segala macam. Aku dimarahin mama aku, beli yang standar dan biasa dulu. Ntar kalau sudah ada klaim dari dokter dia sensitif baru ganti, nggak usah banyak gaya. Nah, dan aku merasa iya bener banget sih gitu ya. Ya kadang kita suka kedoktrin lah sama apa yang orang pakai, jadi kita pengen pakai. Ingat ya, bayi kamu tuh bukan bayinya mereka, itu beda. Jadi jangan disamakan. Nah itu satu. Nah apa aja yang aku beli di bathing and skincare dan sangat penting. Yang pertama itu ada baby towel. Nah baby towel aku beli 3. Yang pertama ada Little Palmer, lucu banget motifnya. Tapi dia aku juga belinya ini di store langsung biar aku bisa feel. Dia terutama yang rawan-rawan, yang kain-kain, aku saranin kayaknya kamu mau beli di store aja deh dibandingkan online kalau memang ada. Sekarang kan sudah banyak consignment ya, kayak misalnya Little Palmer udah masuk Lavi juga gitu kan. Dan ternyata dia memang lebih keras gitu, tapi mungkin daya serap airnya oke. Terus ada 2 nih yang dari Lavi, aku nggak tahu mereknya apa, sekitar 60-80 ribu, dan dia soft banget. Warnanya juga gini, motifnya lucu. Setelah itu handuk Seka. Seka itu kalau misalkan si babynya nggak akan dimandiin sama kalian gitu ya. Nah ada handuk Seka, itu handuk yang kecil. Sebenarnya ini bisa untuk handuk kumuh juga, kayak gini. Nih kayak gini. Ada apa ini, waslap ya, aku beli dari Little Palmer, tapi aku beli juga yang biasa nih. Jadi ada 3 cadangan. Nah kita masuk skincare dulu kali ya. Jadi zaman kita nih, zaman aku tahun 92 itu berbeda dengan zamannya kakak sekarang yang mungkin skincare lokal brand atau banyak skincare yang lebih bagus. Tapi aku adapt ini skincare kakak itu seperti skincare aku waktu baby gitu ya. Nah sabun mandi aku pisahkan dengan sampo. Jadi aku bener-bener beli itu nggak di online, aku bener-bener wangiin satu-satu. Aku sukanya wangi baby aku seperti apa. Nah yang pertama sabun mandi aku suka dari Johnson Milk and Rice. Ini aku beli semua yang kecil dulu karena aku takut kakak nggak cocok ya. Jadi ini Milk and Rice. Terus ada sampo ini dari Cushion. Aku suka sih yang Cushion, wangi banget, tahu nggak sih? Tuh kan wangi banget.
dibandingkan yang Johnson kalau sampo-nya. Jadi masing-masing brand tuh punya kayak keunggulan gitu loh. Ya sama lah kayak skincare kita gitu. Nah, itu ada sikat lidah atau toothbrushnya kakak nih. Ini dari Baby Safe, harganya 24.000. Lucu, ada tutupnya juga, jadi kalau masukin tangan terus disikat-sikat gitu. Lotionnya aku samain Milk and Rice Johnson karena aku suka wanginya. Dan minyak telon, nah minyak telonnya aku coba dari Doodle, katanya ini bagus ya. Sebenarnya tadinya aku mau minyak telon yang biasa aku pakai, cuman kita coba yang ini nih minyak telonnya. Nah ini aku beli nail clipper satu set sama sisirnya. Aku udah nggak mau mikir ya pisah-pisah satu-satu. Menurut aku lebih kayak oke seperti ini. Dia dari Sugar Baby, harganya cuma 39.500. Rust free, non blunt, no recycle plastic, no harmful chemical. Jadi oke. Krim muka, nah krim muka zaman aku baby tuh aku pakai ini Johnson Baby Cream. Aku nggak tahu sekarang mungkin ada versi yang lebih bagus lah ya mereknya. Cuman ya seperti aku bilang, baby aku bukan baby dirimu gitu. Jadi beda-beda. Nah aku lagi coba ini karena di aku sih oke ya dulu ya. Kita coba dulu yang ini. Baby hair lotion udah sih number one, itu adalah Sweet Sound. Menurut aku ini sama, aku belinya yang kecil. Ini dia yang aloe vera, kemiri, dan seledri. Ini dari dulu udah paling terkenal ya. Parfumnya aku beli dua. Aku suka nih parfumnya mereka, yang Sweet Salt aloe vera sama yang Johnson Morning Dew. Ini biasanya suka aku pakai. Aduh wangi bayi banget ya Allah. Aduh wangi banget Riz. Nih kamu langsung pengen punya anak nih setelah ini ya. Setelah itu baby oilnya aku basic aja, ini yang Johnson baby oil karena ini yang biasa aku pakai. Nextnya mungkin aku akan coba yang lain. Krimnya sebenarnya banyak banget merek-merek diaper cream. Kalau dulu zaman aku waktu kecil tuh baby cream tuh dipakai diaper cream kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah ini ada Sudo Cream, ini katanya one of the best seller cream for baby pantat gitu ya. Ada Rub Cream ini dari Buds, ini aku dikirimin sebenarnya nggak purchase ya. Ini Calming Rub Cream, ini juga katanya terkenal banget kalau misalkan anak lagi kembung, terus juga lagi rewel, lagi nggak enak badan, pakein ini. Aku beli Mosquito Cream. Nah ini juga katanya Mosquito Cream baby anti mosquito yang Bambi, ini bagus banget. Harganya cuma 32.500 dan jadi aku coba. Kemarin aku sempat lihat di YouTube-nya orang, karena aku ngerasa tadinya aku salah beli, aku belinya stiker nyamuk. Nah itu karena nggak dengerin referensi orang, tahu nggak sih? Kebanyakan referensi jadi kayak aduh segala dibeli. Nah aku agak sedikit menyesal sama beli stiker nyamuk karena katanya sih nggak ngaruh, tapi nggak apa-apa lah dipakai kalau lagi keluar rumah. Maaf ya Bu. Terus ada cotton buds ini ya buat nanti bersihin pupnya kakak. Ini aku beli dua dulu. Bedak baby. Nah ini tidak aku rekomen. Aku tuh sebenarnya udah tahu kenapa aku beli. Nah itu seperti yang aku bilang impulsif gitu ya. Apalagi si Mbaknya nawar-nawarin, si Mbaknya juga nyebelin deh. Kenapa dia nawarin bedak tabur tuh udah nggak boleh sekarang gitu untuk baby. Katanya nggak bagus buat pernapasan, bisa kehirup, bisa tersedak atau segala macam. Tapi aku udah keburu beli dua. Ya untung cuma 7 ribuan gitu ya. Nggak rugi-rugi amat lah. Bisa dipakai emaknya. Tapi sekarang tuh sudah ada baby cream powder gitu loh yang langsung di powder. Mungkin nanti aku beli itu. Bedak muka, kalau aku sih bedak mukanya memang ada katanya, kata orang-orang yang bagus tuh Pigeon dan juga Bambi. Ya sekarang kan hits-hitsnya Bambi ya. Atau kalau dulu zaman aku sih Pigeon gitu, sampai aku SMA pun pakai Pigeon gitu ya. Itu ya cotton buds. Jadi aku beli yang kecil karena aku pengen nama tempatnya, ternyata aku udah beli tempatnya, nanti aku beli refillnya. Ada Mom's hand sanitizer gel. Jadi aku kenapa beli ini, in case aku lagi mau megang kakak tuh aku selalu pakai ini gitu. Jadi biar bersih terus tangannya. Terus ini ada tempat bedak. Karena ya dulu zaman aku kecil tuh pakai bedak pada tabur yang tadi aku mention. Tapi kalau ini jangan ya, kalian nggak usah beli ini. Ada tempat bedaknya. Ya si mbaknya membuat aku impulsif ya. Terus next di section ini, by the way ini ya, untuk tempat-tempatnya lucu nih, aku beli di IKEA. Nih. Ya buat cotton ball gitu ya. Ada juga sih yang warna lain gitu ya. Ini. Terus tadi yang aku bilang tempat-tempat kayak gini juga kamu bisa beli di IKEA. Ternyata lebih murah. Aku beli di online malah mahal. Salah ya. It's okay. Terus ada tisu basah. Nah tisu basah aku coba beberapa produk brand gitu karena aku takutnya nggak oke. Yang pertama udah pasti number one Cushion Baby ya. Ini aku beli yang baby. Ini yang olive oil. Setelah itu ada yang Baby Safe, ini antibacterial wipes, nyobain juga. Sama ada yang versi ini nih yang terkenal juga nih, Mumami. Karena dia memang agak sedikit pricey itu karena dia nggak bisa dipakai di satu tempat. Dalam artian nih, kalau yang ini khusus buat pantat, yang ini khusus buat muka, gitu.
Aku juga beli sih ini yang buat orang tuanya ya, untuk ngelap-ngelap biar hygiene. Susu kering, ini yang khusus baby juga ya. Nah tadi juga aku beli ini washcloth, gak tau lah, aku head on gak jelas gitu. Ini sebenarnya buat apa sih, padahal udah ada washcloth gitu ya. Tapi mungkin ini buat nanti dia seka atau bisa buat gumoh dia. Aku beli 2 nih langsung dari Little Palmer House. Ini nggak perlu menurut aku ya. Ini yang warna coklat sama pink gitu, lucu. Terus aku juga beli ini dari Little Palmer House Wonder Pet. Ini harganya 81.000. Jadi ini kayaknya buat traveling gitu lah ya. Dia tuh perlak kain gitu. Ini mungkin lebih enak buat traveling, dimasukin tas gitu ya. Tapi aku juga ada perlak, ini dari Sugar Baby, lucu banget ya perlak. Sugar Baby warnanya tuh pink gitu. Motifnya kayak gini. Terbalik. Nah ini juga bisa. Oh kebalik ya. Nah motifnya gini, jadi bisa depan belakang. Biasalah anak cewek pasti pink ya. Mandi, bak mandi. Nah yang kayak gini, ini sebenarnya aku suka sih. Dia itu bisa berat banget lagi. Dia tuh bisa, nanti aku liatin ya, dia tuh kayak bisa dilipat gitu. Jadi lebih kayak safe space banget. Tapi sebenarnya aku agak nyeselnya itu adalah harusnya aku beli yang berdiri, yang bisa diberdiriin. Tapi ini bisa sih ada tempat berdirinya. Nanti mungkin aku mau cari in case you wonder gitu ya. Menurut aku sih kayaknya mendingan berdiri biar kalian nggak sakit badan. Dan ini ada sih tempat buat ininya, bantal mandinya gitu. Jadi dia nanti ditidurin di sini gitu biar empuk. Kalau ini kan keras ya, takutnya nanti kejeduk-jeduk gitu. Oke, next kita masuk ke nursing ya. Ini aku simpen di sini, nursing beserta brand-brandnya. Jadi ini mah semua ya, bukan mostly lagi, semua tuh saya beli di tempat ya, di store. Yang pertama itu adalah Mama Pet. Ini breast pad. Jujur untuk masalah nursing ini aku sempet kayak, gue butuh nggak sih beli? Kok mahal ya? Kok butuh nggak ya? Kalau misalkan anak gue tiap hari sama gue, ngapain gue butuh beli ini gitu. Jadi ada rasa kayak gitu. Tapi ya ternyata ini masuk ke salah satu list yang memang harus dibeli lah, di-purchase sama kalian. Ini breast pad tadi udah. Ya aku beli 2 booster ASI, yaitu susu almond ini sama Mam Uung gitu ya. Yang Mam Uung ini terkenal banget. Ini juga si susu almond juga terkenal. Nah tapi aku beli dua-duanya katanya biar lebih bagus dan deras. Ada pompa elektrik. Nah ini sumpah ya, ini adalah salah satu yang bikin aku bingung gitu loh. Nah, kok gue butuh ya pompa elektrik? Ada sempat kayak gitu, wajar ya, aku ini ya Bu ya, anak pertama, aku nggak ngerti gitu, bener-bener aku awal banget, makanya kenapa aku ngambil kelas yoga. Nah aku tuh searching di Google 10 breast pump atau electric breast pump terbaik. Nah salah satunya yang masuk itu adalah Malis. Tadinya aku mau beli Spectra gitu ya, karena Spectra ini udah bagus lah, maksudnya brandnya, maksudnya udah sering diomongin sama orang, di endorse orang apa segala macam gitu. Sampai akhirnya si Mbak di Lavi itu bilang Spectra itu cuma bagus merek aja sih sebenarnya Bu. Ini si Malis ini dia tuh sama speknya kayak Spectra, cuman harganya lebih affordable. Aku mikir ya udah deh gitu ya. Tadi aku mau beli Spectra yang putih gitu, lucu gitu ya, bagus, harganya kalau nggak salah 2,5 gitu. Nah sedangkan ini harganya cuma 958 dan dia bisa 2 breast pump gitu. Nah kemarin itu tadinya aku nggak kepikiran 2 breast pump, aku kepikirannya cuma satu lagi ditampung, kata orang-orang kayak gitu kan baiknya. Nah aku kan nggak ngerti ya, karena ada juga yang tanpa kabel gitu ya, yang Mam Uung itu juga aku kepikiran. Tapi ya udah aku udah beli ini dan kayaknya ini oke sih. Dari segi botolnya juga tadi udah di-mention sama si mbaknya kalau botolnya grade-nya tuh bagus. Terus juga dia kalau misalkan 2 gini, yang satu nggak harus disedot juga gitu. Dan pas aku lihat ternyata di Google itu adalah dia masuk ke 10 top breast pump, kedua setelah Spectra kalau nggak salah. Nah setelah itu ada sterilizer. Jujur banget ya, gue sempet kayak udah di kasir aja aku bingung ini kenapa ya, aku harus beli apa enggak. Dan bahkan ini nggak masuk ke list beberapa orang gitu yang pas aku lihat di YouTube. Cuman aku ngerasa ini sampai aku ada di titik ngerasa apa sih yang aku harus beli dan apa yang tidak harus aku beli. Itu udah saking, ya itu seperti yang aku bilang di awal, jangan sampai kalian belinya tuh pas udah umur kandungan 8 bulan yang akhirnya jadi impulsif segala dibeli yang gak ada waktu gitu. Nah tapi pas dirasa aku ngerasa ini kayaknya aku butuh banget. Jadi sterilizer ini memang khusus
buat dot ya. Jadi dia ada pengeringnya juga gitu ya. In case kakak nanti pakai dot gitu. Walaupun misalnya nggak pakai dot, ini bisa buat alat-alat makan kakak nanti. Benernya kenapa aku pilih yang ini dan bukan yang sterilizer yang UV? Karena kalau sterilizer yang UV itu kata mbaknya, dan menurut aku juga iya sih, dia hanya ya menghilangkan bakteri dan mengeringkan. Nah kalau ini dia tuh ada bisa ngangetin susu, tau nggak sih? Nah jadi kayak satu set gitu, harganya kalau nggak salah 1 juta apa berapa gitu ya. Nah aku mikir kan, kalau misalkan nanti aku udah beli breast pump, terus aku masukin kulkas, udah pasti harus diangetin, dan aku tuh nggak mau ngangetin yang harus direbus ya, bukan direbus ya, air rebusan atau apa segala macam gitu. Aku ngerasa ya udah aja di satu alat ini udah oke gitu. Jadi aku kepikiran ini, tidak sterilizer yang UV. Oke, setelah itu aku beli cup feeder. Jadi ini masuk ke list orang-orang juga. Aku juga sempat mikir, lah ngapain sih udah beli dot, beli cup feeder. Ternyata aku baru tahu ya seni dari menyusui. Anak kamu itu bisa lupa puting atau bisa kayak dia itu nggak ngerti puting lah, kasarnya masih awam gitu. Makanya cup feeder ini butuh untuk dia pada saat pertama kali minum kolostrum apalah atau ASI kita. Jadi dikasih cup feeder biar dia nggak pusing nipple, nggak bingung nipple kita, puting kita gitu. Jadi pada saat nenek kita dia tahu, oh ini yang mama gue gitu. Kalau pakai cup feeder dia tahu gitu. Jadi kalau bidan aku menyarankan bahkan jangan pakai dot, tapi aku udah beli dot 3 bahkan gitu ya. Katanya kalau misalkan baby pakai cup feeder, dia rahangnya akan lebih bagus untuk bekerja, dia mencerna. Dot di sini karena aku takut kakak nggak tahu dia cocoknya yang mana, aku beli 3, jadi dari yang mahal dan yang murah. Yang pertama itu adalah Komotomo, dia lucu ya, silikon gitu, tuh kayak gini, lucu ya. Nah ini juga katanya bagus biar dia nggak bingung nipple karena kayak nipple. Nah bingung nggak sih? Karena kayak nipple, ya berarti dia bakal bingung nipple gitu. Nah itu mungkin yang bidan aku kasih tahu ya. Terus ada Philip Avent, dia kok nggak salah harganya 96. Jadi dari harga 250, ini 280. Ini adalah Philip Avent. Ini kayaknya udah dari zaman aku kecil. Ya ini bagus banget juga. Jadi aku beli Philip Avent. Sama satu lagi aku beli Pigeon. Nah Pigeon itu 84.000. Nih ini yang soft touch. Yang soft touch pokoknya ya, mana sih? Paling nggak oke sih bentukannya. Tapi katanya udah dibeli mahal-mahal, baby itu kadang sukanya yang murah ya. Setelah itu ada nipple cream. Ya ini yang masuk ke nursing ya, karena aku juga sempat mikir ngapain ya kalau misalkan puting aku nggak kenapa-napa, ngapain aku harus pakai nipple cream gitu. Aku mikirnya gitu ya, sebodoh itu. Pokoknya yang bagian nursing tuh aku merasa kayak ini ngapain sih harus beli gitu ya. Ini adalah Lansino, ini juga salah satu krim terbaik katanya ya untuk puting, karena pasti aku udah diedukasi juga sama bidan, pasti puting kamu akan kering dan mengelupas dan sakit. Terus ada empeng ya, aku juga in case beli cuman 1, tapi ternyata pas aku udah beli aku merasa agak menyesal karena baiknya sih sebenarnya tadinya aku pengen sama suami aku tuh tidak pakein empeng buat atau apa ya, pacifier buat si kakak gitu karena yang aku tahu tuh bisa giginya tuh agak berubah lah bentuknya pas sudah besar. Tapi ada juga yang memang sudah bagus sekarang tidak merubah gigi katanya. Tapi aku tuh takutnya dia bingung puting kata bidan aku. Tapi udah dibeli gitu ya. Oke. Nah setelah itu ini ada kantong storage bag-nya breast milk, apa kantong menyusui ya? Kantong menyusui. Kantong apa sih? Plastik ASI, sorry. Yang untuk nanti dimasukin ke kulkas. Nah, tapi seperti yang bidan aku kasih tahu, baiknya ASI itu dimasukkan ke dalam jar atau gelas karena kualitas ASInya akan lebih baik. Nah, aku belum beli karena aku udah keburu beli ini gitu. Kemarin mau beli juga, ternyata nggak ada di Lavi gitu. Nah, ini jadi kayak kantong ASI kayak gini. Nah setelah itu ini adalah apron menyusui, in case nanti aku menyusui di luar. Nah ini harganya 108, ini dari Dialog Baby. Ini lucu banget sih menurut aku karena dia itu enak langsung kayak dipakai gini, tapi dia juga bisa jadi kayak bedongnya baby tuh. Nanti kalau dia udah tidur pakein bedong tuh kayak gini. Warnanya lucu-lucu juga banyak. Tadi ini salah, harusnya ini masuk ke sini sih. Ini adalah sapu tangan yang jadi nanti gini, kalian simpen di sini nih. Kalau baby itu kalau udah menyusui harus diterapkan atau harus disendawakan gitu. Jadi dikesiniin, takutnya dia gumoh kesini gitu ya. Nah aku beli gendongan ini. Jujur aku agak sedikit, aduh gendongan seperti apa sih yang harus aku beli gitu. Karena newborn aku
taunya sih newborn tuh kayak gini selain samping gitu ya. Nah ternyata banyak banget, ada yang M shape, ada yang pakai penyangga gitu. Nanti itu mungkin pas sudah agak gedean dikit kali ya aku pakai ini karena aku udah keburu beli ini. Terus terakhir last but not least, ini pilihan bapaknya ya, motifnya tuh kayak agak cowok nggak sih? Ini adalah bantal menyusui. Tadinya aku mau beli merek yang apa gitu, yang terkenal itulah bantal menyusuinya. Kata orang Lavi malah itu tuh kurang bagus karena shape-nya tuh kurang besar si bagian sininya. Yang aku liatin ya. Jadi aku beli yang merek dari mereka nih, Lavi. Ini 190. Jadi kalian itu pakainya begini. Nah, pakainya begini. Terus ini dimasukin ke sini. Aku juga awalnya kayak ini apa sih butuh. Nah, baru tahu kan? Udah tahu aku juga. Jadi nanti si baby tidur di sini, makanya si bantal depan ini harus besar. Nah, si yang merek terkenal itu aku lupa namanya apa, yang selalu dipercaya sama orang itu agak kurang besar ininya, kecil kata si mbaknya. Nah, jadi mendingan kayak begini, nanti baby aku nenen gitu. Oke, next kita masuk ke health. Health nih, aku simpen sini ya. Health itu yang pertama ada kasa steril. Ini khusus buat nanti ngebersihin ari-arinya baby yang masih nempel ya. Betadine. Nah, kemarin tuh aku sempat mau beli itu loh, Hansaplast yang roll gitu, yang bulat gitu, yang cuma untuk nempelin. Nah, pas aku tanya ke apotek, kata si mbaknya kok ari-ari pakai Hansaplast itu, jangan Bu, nanti nempel, nanti nggak cepet kering. Terus aku mikir, nah itu salahnya karena kita terlalu mendengarkan referensi dari orang. Makanya aku bilang, ikutin kata hati kalian nih, terutama untuk ibu baru ya kayak kita, kan pasti ada aja yang kayak udah deh beli karena orang beli gitu ya. Nah ternyata nggak perlu gitu. Yang akhirnya udah kasa steril dan betadine saja yang aku beli buat ari-arinya kakak. Aku juga beli stiker nyamuk yang aku menyesal juga karena dengerin orang, referensi dari orang gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ini bisa dipakai buat nanti dia traveling atau pergi keluar, katanya nggak ngaruh dengan tadi yang krim anti nyamuk itu. Terus ada termometer. Ini termometer penting banget kalau misalkan baby kalian itu demam. Itu tuh ini pertolongan pertama lah. Kalian tahu demam langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, bahkan aku lihat referensi beberapa YouTube orang ada yang menyediakan paracetamol sendiri. Nah, aku nggak berani deh untuk beli-beli obatan sendiri untuk baby aku. Kalau misalkan kenapa-napa mending langsung ke dokter aja. Jadi ya walaupun ada beberapa orang mungkin dia yang udah punya anak beberapa kali ya, lebih tahu. Nah, aku nggak berani. Ini sedotan hidung. Nih, jadi disedot gitu kalau ada upil. Nah, sebenarnya ada yang bugi itu yang bisa dicongkel, cuman nggak ada di tempat, jadi aku kayak harus beli online dan aku belum beli online, nanti aja. Terus ada Transpulmin, ini juga katanya bagus ya buat kalau baby lagi flu atau lagi batuk ringan, jadi diolesin di dada dia. Jadi aku beli hand sanitizer ini buat, nah aku juga lagi ada kebiasaan jelek tahu. Aku nggak tahu kenapa hamil trimester 3 aku suka nyiumin hand sanitizer. Oke, next kita masuk ke bedding gitu ya. Ini agak sedikit lebih ke lucu-lucuan mungkin ya si bedding ini. Jadi kalau kalian butuh beli, kalau enggak nggak usah. Aku beli ini dulu deh, deket dulu ya. Ini sleeping bag. Jadi sleeping bag ini aku sempat mikir butuh apa? Enggak, aku ngeliat orang beli sleeping bag itu buat apa sih? Ternyata memang butuh sih ya. Dia ini buat dipakai nanti kalau ke dokter, kalian bisa gendong baby kalian kayak gini. Kecuali ini nggak penting-penting amat, kalian udah punya gendongan, mau digendong juga mangga, atau stroller. Nah, kebetulan aku belum beli stroller dan juga car seat. Ini kalau nggak salah 60.000 atau 80.000, tapi nggak bad-bad amat gitu. Selimut. Nah, ada selimut ini yang soft gini, sembari kemarin aku setrika jadi ada yang kasar ya, sebel. Ini lucu buat ganti-ganti aja buat pergi juga. Nih lucu banget sih, ini aku beli di online, ini salah satu best purchase juga. Ini aku lebih ke bikin sendiri mungkin ya, hasil karya sendiri. Ini juga selimut nih, lucu banget warna toska gini, estetik. Ini juga mungkin nanti buat traveling. Ada bed cover. Nah, bed cover itu kenapa aku beli? Sebenarnya ini dia satu set gitu loh, bed covernya. Jadi dia ada bantal peyangnya, bantal biasa nanti kalau dia sudah besar. Terus ada guling 2. Nih, satu set gitu. Nah, aku belinya di Lavi karena ya aku harus megang. Ini katun, bahannya dingin. Terus ada bed covernya, lucu banget nggak sih? Gemes tuh. Nah, ini tuh kenapa aku beli? Karena aku beli crib ya. Kalau kalian nggak beli crib nggak usah, menurut aku cukup aja. Kalau misalkan dia memang bobonya sama kalian ya, kalian bisa beli baby nest aja. Nanti aku liatin baby nest. Terus juga ini ada spraynya. Ini
kelambu ini nggak usah ya, seperti yang aku bilang, karena ini aku pakai krip aku nggak ada kelambu, jadi aku beli kelambu. Kalau kalian nggak beli krip, nggak usah beli kelambu. Nah, ada boneka-boneka, ini tadi dia baru beli ya, dan menurut aku ini gede teing gitu ya, warna hitam putih lagi ya, nggak masuk konsep ruangan kakak ini. Jadi dari pas hamil 7 bulan udah beli ini, jadi ini kenang-kenangan buat kakak nih. Terus ada baby nest, nah ini aku purchase di online karena di store nggak ada yang oke. Jadi baby nest itu kayak gini. Ini jadi sebenarnya aku ada banyak ya tempat tidurnya kakak. Berarti kalau ini tuh mungkin akan aku pakai kalau dia lagi tidur di ranjang kita gitu. Jadi di tengah-tengah misalkan. Ada kelambunya tadi udah dipasang. Terus ada ini yang menurut aku kualitasnya B aja ya. Jahitannya juga kagak rapi, emosi deh. Tuh, makanya aku tuh nggak suka beli online tuh itu. Tuh ini jahitannya, ini coklat tapi jahitannya koneng ya, padahal ini termasuk yang pricey. Kalau nggak salah aku beli berapa ya, 200 sekian kalau nggak salah. Dan ini, tapi warnanya oke sih ya, warnanya masih oke, ada coklat, harusnya sih abu, tapi semua terlalu abu juga nggak oke. Ini bisa buat di rumah neneknya, tapi kalau traveling krip aku juga bisa bawa traveling gitu ya. Sama yang terakhir itu adalah baby sofa. Nah itu seperti yang aku bilang impulsif. Ini sih nggak necessary menurut aku. Nah, tapi kenapa aku bilang makanya tempat tidur kakak tuh agak banyak. Ada krip itu yang buat traveling, buat nanti dia tidur udah agak gedean, mungkin di 6 bulan dia udah harus tidur sendiri atau dari 3 bulan gitu ya. Atau tadi yang baby nest yang ini yang tadi aku mention, itu pas lagi tidur sama kita di kasur. Nah, kalau ini tuh buat dia bobo siang gitu. Kalau misalkan kita lagi nonton nih di bawah tidur siang di bawah bisa gitu. Udah deh, kalau bagian bedding yang nggak penting nggak usah dibeli ya. Kayak tadi nih, kan baby nest nggak mau pakai baby sofa boleh, atau kalau kata aku sih kalau mau tidur sama kalian mending baby nest. Jadi baby sofa nggak begitu penting. Tapi kalau kalian punya budget lebih ya oke lah. Oke, next kita masuk ke kebutuhan ibu ya. Nah, kebutuhan ibu itu apa saja? Yang pertama sebenarnya harusnya aku belum beli ini, tapi nanti mama aku mau beliin. Itu adalah perlengkapan untuk menguburkan plasenta ya. Ada masing-masing tuh beda, ada yang Jawa sama Sunda tuh mungkin beda ya, aku juga nggak tahu. Dan kalau aku disuruh beli pun aku nggak tahu harus beli apa, jadi aku udah nyuruh ke mama, bukan nyuruh, aku minta tolong ke mama aku. Nah setelah itu ada untuk keperluan ibu adalah korset ya. Nah korsetnya itu aku ambil dari Mama Way, dia itu pakai nano bambu, katanya ini bagus banget dan harganya memang lumayan ya, 1 juta sekian, itu 1.335.000 sorry. Nah ini aku beli langsung di tempat, jadi aku nggak bener-bener agak impulsif sebenarnya ini ya. Aku agak dibilang nyesel banget enggak, karena aku tahu ini adalah salah satu yang terbaik ya, tapi ternyata masih banyak opsi. Ada Moimom, ada apalagi yang harganya cuma 700, 800, lebih affordable. Nah mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Kalau zaman mama aku itu adalah korsetnya Wakol. Nah Wakol aja tuh sekarang mahal kan ya. Nah kalau zaman mama aku tuh Wakol. Nah aku tuh sempat kepikiran Wakol, tapi sekarang udah tren sudah berubah. Nah ini tuh salah satu yang diperbincangkan, jadi mungkin bisa jadi opsi buat kalian. Terus ada bengkung, jadi walaupun aku beli korset, aku tetap beli yang gini. Aku in case aja, aku takut butuh. Nah aku pernah lihat di orang-orang, katanya nanti perut kamu tuh dijamuin, terus dibengker gitu ya, dibengker. Aku mikir kalau dibengker pakai ini kotor dong ya, nanti nempel-nempel gitu. Jadi kayaknya mungkin pakai ini dulu. Jadi aku beli aja, dan ini murah sih, cuma kayak 14.000 gitu di online gitu ya. Dan ke kalian karena agak sensor ya, yaitu adalah bra menyusui dan juga celana dalam hamil gitu yang sampai ke atas atau yang bisa dibawa pinggang. Itu juga udah pernah aku mention di beberapa video sebelumnya. Nah mungkin di minggu ini itu. Terus ada baju menyusui. Aku tuh anti daster sebenarnya, tapi pada saat sudah besar nih perut aku merasa ya Allah, daster adalah hidupku sekali gitu ya. Kalau nggak daster minimal yang kaos ngeblong kayak gini yang panjang gitu ya. Dan akhirnya aku merasa kayaknya wah, hidup gue tuh baru sadar, bener-bener baru sadar loh. Aku masih merasa gadis aja, dan dengan perut aku yang masih udah buncit kayak gini, aku masih merasa oh iya ya, aku tuh mau punya anak. Pasti dari segala bentuk baju pun aku akan berubah dong gitu ya. Apalagi nanti tuh menyusui itu kan 2 tahun ya. Terus gue mikir, ya masa gue mau pakai yang slick bossy terus gitu. Nah, akhirnya aku belilah nih daster. Nih aku beli 3 warna yang
resleting depan dan harganya murah. Ini bahannya adem, 35.000 di online dan aku sangat bangga ya. Ini aku pengen cepet pakai, tapi ini buat nanti aku pakai di rumah sakit. Warna coklatnya, warna hitamnya nanti aku liatin ya Shopee-nya apa. Hijab instan, aku juga beli 2 hijab instan. Jadi aku mikir gini kan, nanti kalau ngelahirin itu pasti kan aku berhijab, pasti riweuh kan sama hijab ya. Bisa sih pakai yang apa, penutup yang untuk operasi itu ya, apa yang hijau itulah gitu ya. Tapi kan in case pas OTW-nya mungkin ya harus di prepare. Jadi aku beli hijab instan kayak langsung set iket gitu. Nih 2. Ada samping ibu, ini samping turun temurun dari uyut aku ya. Jadi ini bisa buat gendong kakak, bisa buat apalah, aku nggak tahu kenapa harus bawa samping ini. Terus ada ini samping waktu aku siraman dulu sama Hanif. Ada 2 pembalut. Aku sih sebenarnya beli 1 aja, cuman aku in case aja, sebenarnya takut yang satu nggak cocok, jadi ada 1 lagi. Jadi ada pembalut bersalin. Sebenarnya ada beberapa orang yang membeli pampers pampers dewasa, cuman aku nggak butuh. Kayaknya aku pembalut ini aja bersalin udah cukup. Udah deh yang ibu. Oke, next kita masuk ke cleaner. Nah, cleaner itu ada apa aja? Yang pertama aku beli Sleek deterjen khusus baby ya. Nih, juga ada yang pencuci sabun botol, nipple and accessories cleansernya juga nih yang gini. Beli pewangi softener ya, softener buat baju baby. Ini aku beli cushion baby, aku beli 2 sih, yang biru sama yang pink. Yang biru ada di kamar mandi. Terus juga ada pembersih dot. Nah, ini pembersih dotnya aku dari Baby Safe. Dia itu depannya ada sponge. Jadi saran si mbaknya itu depannya nggak ada sponge gini, jadi biar ke dalam banget. Toh itu ada ini, aku punya fiber lap fiber sendiri buat kakak terpisah untuk ngelapin botol dia. Untuk nyucinya juga aku punya sponge khusus bayi ya, sponge terpisah buat kakak, jadi jangan disatuin sama ibu bapaknya. Ini juga dapat sih free ya, baby clip botol cleanser gitu. Terus aku beli ziplock nih, beberapa ziplock atau plastik ya buat nanti hospital bag. Ini salah sih, aku nggak ngerti itu kenapa ya kok gue beli online tuh selalu gagal ya. Ini datangnya kecil padahal harusnya yang segede gini. Nih, ini buat bedong-bedong masukin baju-baju. Nih, ini buat yang bapaknya sama ibunya. Baskom, ini baskom lipat. Nih, lucu banget sih. Aku pesen warna putih abu yang datang rainbow. Kakak lagi pup nih, kita mau bersihin nih, air hangatnya di sini. Kalau mau seka gitu nggak mandi bisa pakai baskom. Terus juga ada ember, ini juga ember lipat tuh. Ini kenapa aku beli ember? Ini khusus untuk nanti nyuci baju kakak terpisah ya. Sudah deh yang cleaner. Oke, next last but not least adalah aksesoris dan juga etc. ya. Etc di sini tuh ya yang perintilan lain yang menurut aku penting. Nanti juga aku akan mention apa yang aku akan beli next yang belum dibeli sekarang. Nah, yang pertama itu adalah bando-bando. Ya Allah, ini lucu banget nih, aku beli di online shop. Nanti aku liatin ini online shopnya beda sama online shop ini. Ini parah lucu banget nih ya. Warna peach pink gitu. Bando-bando ini dari Bohopana. Bando-bandonya aku beli 2. Terus juga ada yang buletan kayak gini. Ya, ini bando-bando. Aku juga beli diaper bag. Nah, ini aku mention sekali lagi ke kalian. Ada beberapa orang yang diaper bag itu must have. Nah, menurut aku tuh kayak diaper bag tuh kayak nggak perlu amat. Satu, kenapa? Aku sih nggak begitu suka sama modelnya diaper bag yang walaupun dalamnya tuh bisa dipakai buat ganti popok gitu atau ganti pampers gitu ya. Satu, dari modelnya, dari warnanya aku nggak begitu suka. Aku tahu nih, aku sama Hanif nggak akan mau nenteng itu. Jadi aku nggak purchase yang seperti itu. Nah, aku lebih prefer aku punya tas sendiri ini ya, tas tote bag sendiri yang bakalan aku pakai buat bawa barang-barang kakak. Aku mikirnya kayak gitu. Ini lucu sih ya, jadi khusus buat dia nanti kalau misalkan ke rumah sakit atau misalkan ya khusus alat-alat dia lah. Ini neneknya beliin anting nih, jadi aku bungkusin di tempat ini. Jadi aku beli anting, ini antingnya aku beli langsung di toko emas. Sebenarnya udah ada di online juga. Di online itu ada little things nggak salah, yang lagi hype juga, tapi itu harganya 650.000. menurut aku agak sedikit pricey. Ini aku beli emas asli cuman 1/4 ya, itu kalau nggak salah cuma 125 gitu, dan modelnya ya aku suka simple. Aku nggak begitu suka kalau anak kecil pakai yang aneh-aneh gitu, ribet.
Ini aku liatin ke kalian satu aja ya. Jadi ada storage box yang dari tadi aku liatin kalian, mention kalian, itu tuh satu set isinya ada 6 kalau nggak salah. Nah itu bisa beli di IKEA atau enggak bisa beli di online. Nanti aku sih salah beli di online, ternyata lebih mahal ya di IKEA, kemarin lagi diskon. Jadi nanti aku kasih linknya. Ini lucu banget sih buat nanti baju-baju kakak atau buat terap skincare juga ya. Ini menurut aku sih must have banget gitu. Aku ngerasa kayak kakak tuh butuh nih tempat skincare buat nanti traveling dia, atau dia pergi ke hospital, atau dia nanti pergi ke ya pada saat melahirkan. Ini penting banget ya Allah. Ini bagus banget nih. Aku beli di Informa ya. Dia lagi diskon 50% dari harga 300 sekian jadi cuma 150 kalau nggak salah. Nih, jadi dalamnya ada ini, kecil tuh, ada ini, dan ada ini, jadi bisa dipakai satu set gitu loh. Nah, di sini ada diary kakak. Menurut aku ini, kenapa aku masukin aksesoris dan etc. itu aku merasa, apalagi anak pertama ya, aku tuh total banget lah untuk anak pertama. Sebenarnya anak-anak selanjutnya juga harusnya tetap dibikin spesial. Jadi aku bikin diary buat kakak tuh. Jadi aku tempelin, aduh jatuh, tempelin masa kehamilan itu apa saja yang aku rasakan, curhatan diary. Jadi nanti pas dia udah besar, dia bisa baca ini tuh. Waktu pas dia masih di USG, waktu pas aku mual-mual. Aku beli ini di Shopee sih, murah. Banyak sih, kalian bisa beli di mana aja. Ini sebenarnya diary kakak juga. Jadi awal tuh aku beli ini karena aku pikir bakalan anak cowok ya, Riz ya, inget gak sih? Warna biru, dinosaur. Ternyata kakak cewek. Untung aku beli yang hitam, kok hitam kan netral lah ya. Next ada ini adalah Kinderkin Caddy Bag. Nah ini juga menurut aku is not necessary banget, tapi ya karena ada yang mention gitu ya, ini harus dibeli, jadinya kan kita selalu kayak begitu gitu ya. Nah ini Caddy Bag ini sebenarnya bagus sih kalau buat traveling gitu ya, atau kita lagi di mobil nih, tahu anak kita simpan di mobil lah, skincare buat di mobil kakak gitu bisa. Aku juga beli rak skincare aku belinya di Shopee karena harga lebih murah. Di IKEA tuh mahal 700 kalau nggak salah, tapi lagi diskon sekarang tuh 500. Nah aku beli dapat 270 sekian dan kualitasnya sama, bagus gitu ya. Jadi rak untuk skincare biar lebih rapi kalau di kamar kakak. Tapi kalau kalian nggak mau beli rak skincare ya bisa beli Caddy Bag ini. Jadi menurut aku jadi bisa jadi opsi gitu, bisa ini atau enggak itu gitu. Setelah itu ada laundry basket. Jadi sebenarnya harusnya laundry basket kakak tuh bukan yang ini, yang IKEA yang putih. Nah pas beli, jadi laundryan aku sama Hanif tuh overload yang akhirnya soek. Jadi sobek. Jadi akhirnya laundry bag kakak kita pakai buat yang kita, yang besar itu yang putih. Terus satu lagi yang terakhir adalah jemuran baju. Nah jemuran baju best buy banget di online, harganya cuma 160. Aku udah nyari-nyari di IKEA, harganya lebih mahal dan gak bagus ya. Ini tuh bener-bener 2 tingkat, terus dia ada jepitannya, itu bagus banget menurut aku. Penting banget karena muat semua baju. Penambahan lagi, ada 2 lagi, sorry. Ini adalah gantungan. Nah, mama aku tuh totalitas banget pada saat punya aku ya. Dulu waktu pas dia tinggal di Australia, dia totalitas, mungkin karena mengikuti gaya-gaya bule gitu ya. Nah, jadi mama aku tuh menyarankan jangan lupa beli gantungan baju 1 aja untuk nanti kakak. Jadi nanti pada saat baju pertama yang dia gunakan di rumah sakit itu sudah jadi gantung dan jangan dicuci. Itu jadi kenang-kenangan katanya. Nah ini tips banget menurut aku ya. Karena ya bener banget, aku masih ada baju bayi aku waktu pas lahir dipakein itu sampai sekarang dan masih bau aku gitu. Masih bau baby, bukan bau aku ya, bau baby aku waktu pas baby. Jadi menurut aku tuh kayak memori tuh nanti diplastikin dan digantung gitu, bisa. Nah yang terakhir itu adalah pelajaran ya. Jadi menurut aku di dunia kehamilan ini kalian jangan cuma fokus ke barang, beli-beli impulsif barang saja, atau fokus hanya duniawi saja yang kayak oh iya nih anak gue butuh ini, butuh skincare yang mahal apa segala macam, tapi hal-hal yang lain tuh kalian abaikan. Menurut aku dari segi agama juga ya, dari segi agama harus, dari segi edukasi juga harus. Yang pertama ya selain barang-barang itu adalah menurut aku pengajian 4 bulanan itu penting banget gitu. Kalau kalian punya budget nggak harus banyak ngumpulin orang, kok kalian bisa ngaji juga sendiri, tapi penting banget karena itu saatnya ditiupkan ruh
manusia itu di umur 4 bulan. Kalau ada budget lebih boleh 7 bulan. Aku kebetulan 7 bulan, tapi 7 bulanan aku tuh tidak pakai adat karena Hanif nggak begitu suka adat-adatan. Tapi sebenarnya baiknya mamaku udah nyaranin lu pakai adat aja gitu. Cuman aku udah besar juga ya perut, jadi kayak udah capek ngapa-ngapain dan nggak mau ribet, akhirnya tidak pakai adat tapi lebih ke sekalian pindahan rumah, ngaji, terus juga gender reveal. Dan satu lagi menurut aku adalah ini ya, yoga class. Jadi aku selama kehamilan itu yoga class dan juga private class tentang tentang persalinan, tentang laktasi, dan juga tentang cara merawat newborn. Dan itu sangat-sangat penting menurut aku. Jadi maksud aku di sini adalah jangan sibuk sama aduh aku pengen yang branded buat anak aku apa segala macam, tapi hal-hal yang penting seperti itu kalian lupa itu ya. Yoga tuh penting banget. Aku ngerasa aku bisa ngatur emosi dan pernapasan dan lebih tenang. Apalagi ini aku cemasan banget semenjak hamil tuh, dikit-dikit takut. Bahkan tahu nggak sih awal-awal aku hamil tuh ya, aku seminggu sekali USG, sampai aku takut si kakak kenapa-napa. Kebetulan waktu awal juga aku lemah kandungan yang harus disuntik gitu ya, sampai 3 dokter, aku pindah 3 dokter gitu. Nah semenjak yoga ini jadi lebih rileks, lebih tahu, terus juga belajar persalinan, tahu nih ngeden yang baik gimana, ngatur emosi gimana, harus kayak gimana, itu tuh tahu gitu. Terus laktasi gitu ya, laktasi cara menyusui yang baik, pentingnya pakai cup feeder itu apa, tadinya aku nggak ngerti gitu, pompa ASI itu pentingnya apa dan segala macam itu jadi tahu. Dan cara merawat newborn dari mandiin, pakai pedong segala macam tuh aku jadi tahu, karena aku sama Hanif bener-bener kayak gini loh, aku sama Hanif tuh tipe yang kerja gitu loh. Pada saat kita udah ada new life yang bakal ada baby, kita sempet kayak bingung gitu, kita harus gimana sih ngurus bayi, nanti kalau nangis gimana ya gitu, kalau nanti mandiin gimana, takut kecemplung, gue sampai kayak gitu, tau gak sih? Aduh udah parno banget gitu. Nggak mungkin kan aku dikit-dikit suruh datang, karena lumayan jauh rumah aku sama mama aku sekarang gitu kan. Jadi itu aja sih, segitu aja tips dari aku. Nah sebenarnya ada beberapa, ini juga mungkin terakhir ya, list yang belum aku beli dan mungkin bisa jadi opsi buat kalian. Yang pertama itu adalah cooler bag. Nah aku nanti mungkin belinya pada saat udah mulai kerja. Kedua itu botol kaca ASI yang aku bilang buat di storage di kulkas, karena kualitas ASINya akan lebih bagus. Yang ketiga itu ice gel. Ice gel itu yang buat nanti masukin ke cooler bag. Yang keempat itu ice gel buat breast, tau nggak? Jadi untuk ngempres ada yang bentuk lingkaran gitu, itu juga aku belum beli. Nah kalau misalkan nanti mau akikahan, mungkin baju akikah. Jadi aku belum nemu baju akikah kakak yang lucu, tapi tadi aku lihat aku ada baju putih buat kakak, ya udah aja pakai yang itu gitu. Tuh, terus ada mainan sensori yang hitam putih, itu yang khusus buat dia belajar waktu pas newborn. Kalau misalnya kalian butuh endot boleh, empeng boleh gitu ya, tadi udah aku mention. Gantungan peng, kalau memang kakak nanti suka pakai empeng, aku mau pakai gantungan ini, aku belum beli dulu karena aku takutnya kakak nggak suka pakai empeng. Terus aku belum beli car seat karena selain menunggu hadiah dari rekannya Pak Hanif, itu adalah aku merasa kayaknya belum butuh, dan pas newborn ini kayaknya aku akan jarang dulu keluar rumah gitu, pengen fokus sama baby aku. Stroller juga aku belum, mungkin nanti 3 bulan setelah itu. Teeter atau mainan, terus ada gym mat itu atau play mat gitu, ada yang dia tinggal tidurin main-main, tapi kayaknya kalau masih newborn mah belum bisa main gitu, nanti aja 3 bulan. Terus aku sempet mau nyobain brandnya Kiki Pop yang baju tidur, nah itu belum sempat beli ya. Terus ada Buds SOS, katanya itu bagus banget buat yang luka-luka atau bentol-bentol biar cepet hilang. Nah aku belum beli sekarang karena ya belum terjadi, nanti aja kalau ada. Terus yang gendongan, nanti mungkin gendongan yang M-shape atau yang ada penyanggah yang aku bilang. Terus juga aku kepikiran mau beli rak buku untuk kakak kalau nanti ada di ruangan dia. Nah mungkin rak buku kali ya di sana. Itu segitu aja. Ya aku udah capek banget, belum makan siang, jadi mau makan siang dulu. Terima kasih sudah nonton, semoga informasi yang bermanfaat. Please ya, jangan impulsif, beli yang butuh-butuh, yang penting-penting. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan plek-plek karena aku beli, kalian beli. Kalau dirasa butuh, beli. Kalau nggak dibutuhin dan ngerasa kayaknya ini mubazir, nggak usah dibeli. Beneran, saran aku. Karena jujur ini aja sekarang ada beberapa yang kayak, kenapa dibeli gitu. Ya, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Dah. Nanti aku datang lagi pas udah lahiran. Aku ngidam es batu, kenang-kenangan nih kak. Ntar kamu jadi cool nggak pas lahiran?